Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 331 Laut yang Hilang. Lin Bai mengeluarkan pil roh surgawi dan memegangnya di tangannya. Setelah melihatnya dengan hati-hati, Lin Bai melemparkannya ke dalam mulutnya, dan semburan kekuatan obat segera larut dan mengalir ke organ dalamnya. Pil dengan 1 juta batu spiritual sungguh kuat. Tampaknya ada harapan untuk menembus alam Tianwu tingkat keempat. Lin Bai meminum pil itu dan segera merasakan kekuatan obatnya, dan sangat terkejut. Dia segera merasa bahwa dia diharapkan untuk menerobos ke alam Tianwu tingkat keempat. Kalau begitu ayo nyalakan semua senjatanya. Jiwa pedang menelan, mari kita lihat penampilanmu. Lin Bai berpikir dalam hatinya, dan jiwa pedang menelan mulai beroperasi. Semburan cahaya hitam muncul di seluruh tubuh Lin Bai, menyerap kekuatan pil Tianling, segera sempurnakan dan suntikkan ke dalam dantian. Dengan campur tangan jiwa pedang menelan, tidak ada kekuatan obat dari pil Tianling yang disia-siakan oleh Lin Bai, semuanya dimurnikan dan ditelan oleh Lin Bai. Pil satu demi satu dilemparkan ke mulutnya. Akhirnya, setengah jam kemudian, alam Tianwu tingkat ketiga. Lin Bai tampak gembira setelah menerobos ke alam Tianwu tingkat ketiga. Dia melirik pil di botol giok di tangannya. Saat ini, ada lebih dari 60 pil tersisa. Jika kamu bisa menerobos ke alam Tianwu tingkat keempat, ayo lanjutkan. Lin Bai sangat gembira di dalam hatinya. Lanjutkan meminum ramuan dan sempurnakan jiwa pedang yang menelan. Awalnya, Lin Bai membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar untuk menerobos alam kultivasi. Tidak terbayangkan untuk menerobos satu alam energi spiritual. Jika dia bisa menerobos 2 alam dengan bantuan Tianling dan, Lin Bai sangat gembira. 2 jam lagi berlalu. Lin Bai meminum pil Tianling terakhir. Akhirnya melewati ambang alam Tianwu tingkat keempat. Saya berada di alam Tianwu tingkat keempat. 100 pil Tianling hanya dapat membantu saya menerobos 2 alam. Saya memperkirakan jika saya ingin menerobos ke alam Tianwu tingkat kelima, 100 pil Tianling tidak ada. Cukup lama. Setidaknya dibutuhkan 500. Setiap kali kamu menerobos alam, energi spiritual yang dibutuhkan berlipat ganda. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa suara. Lin Bai selesai menyempurnakan pil Tianling, tetapi dia tidak keluar tepat waktu. Sebaliknya, dia menghabiskan setengah jam di dalam gua untuk sepenuhnya menstabilkan tingkat kultivasinya di alam Tianwu tingkat keempat. Saat ini, Lin Bai membuka pintu batu dan berjalan keluar. Ketika Lin Bai keluar, dia menemukan beberapa orang lainnya telah keluar. Setelah Lin Bai keluar, dia menunggu lebih dari 1 hari. Akhirnya, beberapa orang keluar satu demi satu. Yang pertama adalah Master Pulau Naga Racun. Ketika dia muncul, dia melihat Lin Bai sudah menunggu di sini, dan berkata dengan terkejut, "Oh, kupikir aku yang pertama keluar, tapi aku tidak menyangka teman kecil itu Lin Bai sudah selangkah lebih maju." Lin Bai melihat lebih dekat pada tingkat budidaya Master Pulau Naga Racun dan menemukan bahwa dia telah menerobos dari alam Tianwu tingkat ke-7 ke alam Tianwu tingkat ke-8. Selamat kepada Naga Racun Senior karena telah menerobos ke alam Tianwu tingkat 8, Lin Bai mengepalkan tinjunya dengan gembira. Itu hanya kebetulan. Master Pulau Naga Racun tersenyum tanpa komitmen, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia telah terperangkap di alam Tianwu tingkat ke-7 selama 5 tahun tanpa menerobos. Sekarang, dengan mengandalkan kekuatan 100 pil Tianling, dia nyaris lolos ke alam Tianwu tingkat 8. Lalu datanglah Pendekar Pedang Darah. Pendekar Pedang Darah awalnya berada di alam Tianwu tingkat kelima, tetapi sekarang dia telah menembus ke alam Tianwu tingkat ke-7. Di musim gugur emas, alam Tianwu tingkat kelima menerobos ke alam Tianwu tingkat ke-7. Siang Tian, alam Tianwu tingkat kelima, menerobos ke alam Tianwu tingkat ke-7. Setelah Lin Bai melihat hasil beberapa orang, dia mengangguk diam-diam, semua orang membaik. Hanya saja peningkatan Lin Bai lebih sedikit karena dia membutuhkan terlalu banyak energi spiritual. Jika tidak, prajurit tingkat kedua biasa dari alam Tianwu akan mampu menerobos ke alam Tianwu tingkat 6 dengan 100 pil Tianling. Lin Bai baru saja menerobos ke alam Tianwu tingkat keempat, dan akan turun 2 tingkat di bawahnya. Setelah kelima orang keluar dari pengasingan, mereka pergi mencari Hua Qinghai. Pagi ini, Hua Qinghai dan pemimpin lainnya dari 8 keluarga besar berkumpul dan duduk tegak. Ekspresi wajah semua orang sangat buruk dan sangat jelek. Sekarang kalian berlima sudah keluar dari pengasingan, mari bersiap untuk pergi ke tanah tertutup, Hua Qinghai memimpin dan berkata. Kali ini saat kita pergi ke tanah tertutup, selain kalian berlima, ada juga ahli yang dipilih oleh 8 keluarga besarku. Mereka adalah Hua Wanxing, Long Feihai, Sun Jiacheng, Qiu Biao, dan Satong Tian. Hua Wanxing adalah putra tertua Pulau Bunga Persik dan salah satu dari 7 raja istana Changhai Yuntai. Budidayanya tidak dapat diprediksi dan dia secara alami adalah salah satu masternya.
Tidak mengherankan jika dia terpilih untuk pergi ke tanah tertutup. Dan Long Feihai, Sun Jiacheng, dan Qiu Biao semuanya adalah anggota inti dari 8 keluarga, dan mereka juga luar biasa. Adapun Satong Tian, setelah ia dikalahkan oleh Lin Bai hari itu, Salang awalnya ingin memilih murid lain untuk pergi ke tanah tertutup, namun setelah Satong Tian dikalahkan oleh Lin Bai, Salang memilih Satong Tian. Pada saat yang sama, kelima orang ini juga menerima 100 pil Tianling, sehingga tingkat kultivasi Satong Tian dapat menembus ke alam Tianwu tingkat ke-7. Segera, 5 pemuda keluar dari belakang 8 keluarga besar. Kelima pemuda ini semuanya berada di alam Tianwu tingkat ke-7. Apalagi setelah Satong Tian keluar, dia menatap Lin Bai dan mencibir tanpa henti. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya hari itu. Sepertinya akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Lin Bai melihat cibiran di wajah Satong Tian dan merasa sedikit penyesalan di dalam hatinya. Lin Bai tidak pernah menyangka Satong Tian akan berdamai dengannya. Orang-orang yang terlahir sebagai bajak laut di Laut Cina Timur ini semuanya memiliki karakter yang kejam dan akan membalas, begitu mereka mendapat masalah, yang terbaik adalah memberantas mereka, jika tidak, akan ada masalah yang tiada habisnya. Awalnya, Lin Bai mengira ketika dia menjatuhkan Satong Tian ke dalam air, hiu jahat akan memakan Satong Tian, tetapi Lin Bai lupa bahwa Satong Tian adalah anggota senior dari Sekte Hiu Gila, dan hiu jahat tidak berani memakannya. Hua Qinghai berkata, jimat Giok Zenhai ada di Satong Tian kali ini. Lin Bai, Jin Qiyu, Master Pulau Naga Racun, Pendekar Darah, Xiang Tian, tugas kalian berlima adalah melindungi para murid dari 8 keluarga besar dan mencapai segel dengan selamat. Tempat. Adapun cara menyegelnya, Anda tidak perlu khawatir. Anda hanya perlu memastikan bahwa mereka tiba dengan selamat. Pemilik Pulau Naga Racun berkata, karena kamu telah datang ke sini, bukankah kamu harus memberitahu kami tentang segelnya? Di mana tempatnya? Saat Tuan Pulau Naga Racun bertanya, Lin Bai dan yang lainnya juga cukup penasaran. Mata Hua Qinghai berubah, dia melihat kembali ke para pemimpin dari 8 keluarga besar, dan berkata dengan penuh perhatian, tempat penyegelan ada di Laut yang Hilang. Laut yang Hilang. Penguasa Pulau Naga Racun mengubah wajahnya ketika dia mendengar ini. Pendekar darah Jin Qiyu dan Xiang Tian juga terlihat jelek. Hanya Lin Bai yang bingung. Di mana Laut yang Hilang? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pendekar darah berkata, Laut yang Hilang adalah tempat terlarang di Laut Cina Timur. Dikabarkan bahwa ada monster yang telah melampaui alam Tianwu. Kapal dagang dan prajurit yang masuk belum keluar hidup-hidup sejauh ini. Dan, menurut legenda, ada monster yang telah melampaui alam Tianwu. Laut yang Hilang bisa terbang. Saya telah mencari Laut yang Hilang di Laut Cina Timur selama beberapa tahun, tetapi saya tidak bisa temukan jejaknya. Selain itu, ada juga spesies alien kuno yang legendaris, binatang raksasa di laut, dan saya tahu bahwa pemilik Pulau Naga Racun di mana binatang naga racun ditangkap. Konon di Laut yang Hilang. Kata pendekar darah dengan tenang. Bab 332 pertanyaan. Itu dia. Lin Bai mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Setelah mendengar perkenalan pendekar darah, Lin Bai memiliki sedikit pemahaman tentang Laut yang Hilang. Behemoth. Lin Bai memberikan perhatian khusus pada dua kata ini. Karena kedua kata ini kedengarannya tidak mudah untuk dihadapi. Apa yang membuat Lin Bai semakin bersemangat adalah, jika binatang raksasa itu adalah monster yang sangat besar, maka pasti ada banyak darah monster di tubuhnya. Hua Qinghai berkata, jangan khawatir, semuanya, Laut yang Hilang adalah tidak seperti yang dikabarkan. Ini sangat menakutkan. Alasan mengapa Anda tidak dapat menemukannya adalah karena itu diisolasi oleh lingkaran sihir yang kuat. Kecuali Anda secara tidak sengaja masuk ke dalamnya, Anda tidak dapat menemukannya dengan sengaja. Dan 8 keluarga besar kami memiliki kendali untuk memasuki dunia hilang. Jika kamu mengikuti Satong Tian dan yang lainnya, kamu bisa masuk. Oke, jangan bicara omong kosong. Sekarang kamu sudah siap, ayo segera berangkat. Kapal sudah disiapkan untukmu, dan itu di pelabuhan Teluk Dewa Meteor. Kami di sini menunggu kembalinya Anda dengan penuh kemenangan. Hua Qinghai dan 8 pemimpin keluarga lainnya memandang Lin Bai dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh. Masa depan Laut Cina Timur sepenuhnya ada di tangan Anda. Pastikan berhati-hati dan tutup celahnya. Kita harus berhasil. 8 pemimpin berkata dengan serius. Hua Wanxing berkata, yakinlah, kami akan melakukan yang terbaik. Segera, di bawah pengawasan semua orang, Lin Bai dan yang lainnya menaiki kapal yang telah disiapkan dan meninggalkan Teluk Dewa Meteor. Setelah tiba di kapal, semua orang menemukan kamar mereka dan mulai memulihkan diri. Kapal tersebut berlayar di Laut Cina Timur selama 3 hari 3 malam, namun gagal mencapai apa yang disebut Laut Hilang. Lin Bai tidak bisa duduk diam di dalam kamar dan keluar untuk mencari udara segar.
Saat itu bulan sabit, dan bulan bersinar terang di langit. Berdiri di geladak, Lin Bai memandangi bulan cerah dan bintang-bintang di langit. Laut adalah tempat yang paling dekat dengan bulan dan bintang yang cerah. Saat Anda berdiri di sini, Anda merasa seperti bisa memetik bintang dengan mengangkat tangan. Pada saat ini, suara laki-laki yang kaya terdengar dari belakang Lin Bai. Tuan Pulau Naga Racun, Lin Bai berbalik dan terkekeh. Ruangan ini terlalu pengap. Aku keluar untuk mencari udara segar tanpa mengganggumu. Tuan Pulau Naga Racun terkekeh. Tidak. Lin Bai tersenyum. Penguasa Pulau Naga Racun berjalan ke arah Lin Bai dan berbisik, sangat berbahaya pergi ke laut yang hilang. Kita masih harus lebih waspada. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya akan berusaha sekuat tenaga. Sang master dari Pulau Naga Racun berkata, saya mengatakan bahwa di laut hilang, kita tidak hanya harus berhati-hati terhadap monster, tetapi kita juga harus berhati-hati terhadap prajurit dari 8 keluarga besar ini. Lin Bai berkata, itu wajar. Sang master dari Pulau Naga Racun melihat Lin Bai menjawab begitu cepat. Berkata dengan heran, kamu juga melihat petunjuknya. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, meskipun aku tidak melihat petunjuknya, tapi aku punya 2 pertanyaan yang belum pernah kutanyakan. Bisa menjawab. Katakan padaku, mungkin aku bisa menjelaskannya padamu. Kata Master Pulau Naga Racun. Lin Bai berkata, pertama, karena Satong Tian adalah anggota berpangkat tinggi dari Sekte Hiu Kuang, mengapa Salang membiarkan Satong Tian berkompetisi di platform terapung? Dan setelah Satong Tian gagal, dia memberi kuota kepada Satong Tian. Mengapa melakukan itu? Salang harus melakukan hal ekstra ini. Dengan kata lain, jika Satong Tian bersaing memperebutkan tempat di platform terapung, dan Sekte Hiu Kuang akan mengirim prajurit lain. Sekte Hiu Kuang yang pergi ke laut hilang adalah setara dengan kehilangan 2 orang. Salah satunya adalah bukankah ada sesuatu yang mencurigakan? Kedua, 8 keluarga besar mengerahkan begitu banyak orang untuk menyatukan para master dari seluruh Laut Cina Timur. Mereka semua adalah master di tingkat ke-9 dari alam Tianwu. Mengapa mereka tidak pergi ke sana secara langsung untuk masalah penting seperti jimat giok penekan laut dan penyegelan iblis besar? Apakah Anda harus memilih kami? Saya tidak pernah bisa memikirkan jawaban atas 2 pertanyaan ini. Master Pulau Naga Racun tertegun dan berkata pelan, seperti Anda, saya tidak dapat memikirkan jawaban untuk pertanyaan kedua. Tapi saya tidak bisa memikirkan jawaban atas pertanyaan kedua. Perhatikan pertanyaan kedua yang Anda ajukan. 1 pertanyaan, ya, mengapa Sekte Hiu Kuang ingin mengirimkan 2 prajurit? Lalu jika Satong Tian merebut platform terapung, siapakah prajurit yang akan dikirim oleh Sekte Hiu Kuang? Ahli racun Pulau Naga ditanya oleh Lin Bai seperti ini. Begitu aku mengatakan itu, aku tiba-tiba terbangun. Lin Bai benar. Satong Tian adalah salah satu master terbaik di Sekte Hiu Kuang. Karena dia sudah memutuskan untuk pergi ke laut hilang, mengapa dia repot-repot bertarung demi platform terapung? Lin Bai, tidak peduli apapun, bahkan jika kita memiliki lebih banyak kecurigaan, saya masih berharap Anda dapat berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa jimat giok Zenhai melekat erat pada celah tersebut. Jika tidak, tidak ada yang bisa menghindari bencana di Tiongkok Timur Laut. Tuan Pulau Naga Racun berkata dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti, lakukan yang terbaik, Lin Bai tersenyum ringan. Oke, saya sudah membuat kesepakatan dengan pendekar pedang darah, Jin Qiyu, dan Xiang Tian. Kami adalah Front Persatuan. Tugas kami adalah bersaing dalam seni bela diri untuk memastikan bahwa jimat giok Zenhai menempel pada celah tersebut. Kata Tuan Pulau Naga. Saya mengerti. Lin Bai mengangguk. Setelah mengobrol dengan pemilik Pulau Naga Racun hingga tengah malam, mereka berdua meninggalkan De dan kembali ke kamar masing-masing. Keesokan paginya, Hua Wanxing dan Satong Tian membangunkan semua orang dan datang ke geladak. Hua Wanxing berkata, semuanya, kita akan menyelam. Menyelam. Lin Bai tertegun ketika mendengar ini. Hua Wanxing berkata, di depan adalah laut yang hilang. Satu-satunya cara untuk memasuki laut yang hilang adalah dengan masuk ke dalam air. Selain itu, tempat yang tersegel juga berada di bawah air. Ada lingkaran sihir di laut yang hilang. Jika Anda mengemudi perahu dari laut, kamu akan langsung melewati lingkaran sihir dan tidak dapat mencapai laut yang hilang. Jadi kita harus memarkir perahu di sini sekarang dan berenang ke laut yang hilang. Semuanya baik-baik saja. Mendengar Hua Lin Bai menerima penjelasan Wan King. Saya berjalan ke pagar dan melihat air biru tua. Ikuti aku, semuanya, ayo pergi. Setelah menyelam, semua orang harus ingat untuk tidak muncul ke permukaan dalam keadaan apapun, jika tidak, kamu akan jatuh ke dalam lingkaran sihir aneh laut hilang, dan kamu akan selalu berputar di tempat, berjalan selamanya. Jangan keluar. Hua Wanxing segera melompat ke dalam air. Segera, Satong Tian, Long Fei Hai,
Lin Bai, Tuan Pulau Dulong dan lainnya semuanya jatuh ke dalam air. Setelah memasuki air, Lin Bai mengedarkan energi aslinya, terus bernapas, dan dengan cepat mengejar punggung Hua Wanxing. Pawai berlanjut selama hampir 1 jam. Lin Bai tiba-tiba menjadi gugup. Saya merasakan energi spiritual. Seharusnya tidak jauh dari laut lingkuan di sini, kata Lin Bai bersemangat. Kamu datang ke sini hanya untuk laut lingkuan. Kalau tidak, kenapa kamu tidak pergi ke laut lingkuan dulu? Kalau tidak, ketika celahnya diblokir, laut lingkuan akan hilang, kata penguasa Pulau Naga Racun. Ketika Lin Bai mendengar saran dari Master Pulau Naga Racun, dia juga cukup setuju. Tidak, kita harus menutup celahnya dulu. Jangan biarkan semua orang tertinggal. Kalau tidak, akan sangat berbahaya jika tercerai-berai di laut yang hilang, kata Satong Tian tegas setelah mendengar ini. Waktu yang saya butuhkan tidak memakan waktu terlalu lama, sekitar 1 jam sudah cukup, kata Lin Bai ringan. Aku bilang tidak, sedetik pun, kata Satong Tian dingin. Wajah Lin Bai menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Saat Satong Tian berbicara, dia menunjukkan cibiran bangga pada Lin Bai. Orang ini jelas sedang membalas dendam pribadinya terhadap Lin Bai karena melukainya di platform terapung hari itu. Hati-hati, ada musuh. Tiba-tiba Satong Tian berseru lagi. Bab 333 Setan Ikan Pemakan Jiwa. Hati-hati, ada musuh. Pada saat ini, Satong Tian berseru sambil menatap air laut di depan dan berkata. Mata Lin Bai dan Master Pulau Naga Racun langsung memadat dan mereka melihat ke depan. Kini semua orang berada di dalam air laut ribuan meter di bawahnya, pada jarak 100 meter terdapat area gelap yang sulit terlihat jelas dengan mata telanjang. Huhuhu. Namun, meski mereka tidak bisa melihat dengan jelas situasi di kegelapan, berdasarkan derasnya aliran air di sekitar mereka, semua orang pasti bisa menilai bahwa sesuatu yang kuat pasti datang dari depan. Hati-hati, kata Master Pulau Naga Racun dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai, pendekar pedang darah, dan yang lainnya. Master Pulau Naga Racun menepuk tas pengendali binatang di pinggangnya dan melepaskan binatang naga racun. Suara mendesing. Pada saat ini, sesuatu seperti anak panah tajam melesat ke udara di bawah air. Satong Tian dan Hua Wanxing melihat lebih dekat dan berseru, itu monster ikan pemakan jiwa. Jangan berpisah. Mari kita berkumpul. Sungguh sial. Kami bertemu monster ikan pemakan jiwa tepat setelah kami melangkah ke dalam laut hilang. Setan. Ekspresi Tuan Pulau Naga Racun juga berubah. Lin Bai cukup bingung, dia tidak tahu banyak tentang monster ikan jenis ini. Pendekar pedang darah berkata, iblis ikan pemakan jiwa adalah iblis ikan ganas yang hidup berkelompok. Ia memiliki gigi yang tajam, terutama giginya, yang dapat dengan mudah menghancurkan senjata spiritual kelas 5. Meskipun tingkat budidayanya tidak tinggi, dia umumnya adalah iblis ikan pemakan bumi. Ini tentang alam seni bela diri tingkat kelima, tetapi ketika monster ikan jenis ini biasanya muncul, lebih dari beberapa ribu dari mereka muncul bersama-sama. Ribuan monster ikan pemakan jiwa bergegaslah, dan dalam sekejap, bahkan alam Tianwu tingkat 9 akan dikunyah menjadi tulang putih olehnya. Jadi, jika kamu tidak ingin mati, ayo mendekat. Pendekar darah diam-diam mendekati naga racun Tuan Pulau, dan kemudian Jin Qiyu mencondongkan tubuh ke arah langit dengan ekspresi serius. Lin Bai, kemarilah. Mari kita mengepung kota. Jika monster ikan pemakan jiwa menyerbu, kita harus membunuh mereka semua, kata Master Pulau Naga Racun. Baik, Lin Bai mengangguk. Segera, Master Pulau Naga Racun, Jin Qiyu, Xiang Tian, Pendekar Darah, dan Lin Bai membentuk lingkaran, sementara Hua Wanxing, Satong Tian dan lainnya membentuk lingkaran. Segera setelah kedua lingkaran ini terbentuk, segerombolan ikan bergegas ke depan mereka. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat bahwa ikan ini memiliki gigi yang tajam dan sangat jelek, seukuran telapak tangan, dengan mata lebar dan tatapan yang galak. Sekilas, dia bukanlah orang yang baik. Datang, bunuh. Satong Tian meraung marah. Kumpulan ikan ini melaju dengan cepat, menyelimuti Lin Bai dan yang lainnya dalam sekejap mata. Ketika iblis ikan pemakan jiwa melewati Lin Bai, ia bergegas mendekat, membuka giginya yang tajam, dan menggigitnya. Gigi monster ikan pemakan jiwa ini seperti pedang tajam, tidak bisa dihancurkan. Lin Bai mengeluarkan pedang Qingge dan menebasnya dengan kecepatan cahaya, membunuh monster ikan pemakan jiwa itu. Ah! Ah! Pada saat ini, teriakan datang satu demi satu. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seteguk besar daging dan darah telah digigit dari lengan Satong Tian, memperlihatkan tulang putih yang padat. Orang lain, Jin Qiyu dan Xiang Tian, juga terseret oleh monster ikan pemakan jiwa ini. Jumlahnya terlalu banyak. Master Pulau Naga Racun meraung. Lin Bai merasakan hal yang sama, jumlahnya terlalu banyak, setidaknya lebih dari 10.000 monster ikan pemakan jiwa. Aduh!
Tiba-tiba pada saat ini, gelombang kejut yang dahsyat datang dari air laut. Raungan binatang raksasa terdengar, mengguncang air. Suara apa ini? Lin Bai menjadi tegang dan bertanya dengan tergesa-gesa. Raungan ini dalam dan tebal, dan suaranya dipenuhi dengan kekuatan yang menekan. Pemilik Pulau Naga Racun berkata, itu mungkin binatang raksasa. Binatang raksasa, seru Lin Bai. Di laut yang hilang, hiduplah spesies alien purba yang kuat. Monster jenis ini sangat besar sehingga mulutnya yang terbuka seolah mampu menelan langit. Prajurit manapun di depannya berukuran sekecil semut. Jadi, kami menyebut monster jenis ini yang sangat besar dan kuat, monster raksasa, atau monster prasejarah. Kehidupan monster raksasa sangat kuat, dan monster biasa dapat membunuhnya hanya dengan beberapa serangan pedang. Dia sudah mati, tapi binatang raksasa itu terluka parah, dan dia masih bisa sembuh dengan cepat. Kita harus berhati-hati, jika kita bertemu dengan binatang raksasa itu akan berbahaya. Kata penguasa Pulau Naga Racun dalam suara dingin dengan wajah serius. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia sedikit penasaran, dia tidak menyangka ada monster sebesar itu di laut. Aduh! Raungan tumpul ini terus berdatangan, berubah menjadi gelombang suara yang menyapu Lin Bai dan yang lainnya. Ekspresi Lin Bai tiba-tiba berubah, dan dia melihat air laut yang mendekat dengan ngeri. Tekanan yang luar biasa menghampiri saya. Kami dalam masalah, kata Lin Bai dingin. Apakah binatang raksasa itu datang? Seru Master Pulau Naga Racun. Tuan Pulau Naga Racun, kita tidak bisa tinggal di sini saja. Begitu kita terjebak oleh monster ikan pemakan jiwa ini, akan banyak hal aneh yang keluar dari laut. Kita harus bertarung, kata Lin Bai dingin. Apa yang dikatakan Lin Bai masuk akal, kita harus membunuhnya, penguasa Pulau Naga Racun juga berkata dengan sangat setuju. Li Bai, kalian keluar, aku akan membantumu menghentikan monster ikan pemakan jiwa ini. Master Pulau Naga Racun berpikir dalam-dalam sejenak dan berkata kepada Lin Bai. Ada ribuan monster ikan pemakan jiwa di sini, apakah kamu yakin bisa melarikan diri? Lin Bai bertanya dengan cemas. Hahaha, apalagi ribuan, kalaupun ada puluhan ribu, saya tetap tidak takut. Selanjutnya saya akan tunjukkan kekuatan para penanam racun. Cepat pergi, kalau tidak kamu akan terlibat dalam air beracunku. Kata Tuan Pulau Naga sambil mencibir. Kalau begitu berhati-hatilah, kata Lin Bai. Lin Bai, pendekar darah, kalian berdua mungkin adalah kekuatan tempur terkuat di antara kita setelah aku. Saya harap kalian akan menutup celah itu apapun yang terjadi. Masa depan. Laut Cina Timur bergantung sepenuhnya pada kalian berdua. Racun kata Tuan Pulau Naga sambil membungkuk dalam-dalam. Aku akan berusaha sekuat tenaga, pendekar darah itu mengangguk sedikit dan berkata dengan serius. Lin, kamu harus mencoba yang terbaik, Lin Bai juga mengangguk dalam-dalam. Segera, Jin Qiyu dan Xiang Tianyi mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa Pulau Naga Racun. Lin Bai Fei bergegas ke lingkaran Satong Tian dan yang lainnya dan berkata, saat kita kabur, penguasa Pulau Naga Racun akan menghentikan monster ikan pemakan jiwa untuk kita. Omong kosong, ada begitu banyak monster ikan pemakan jiwa, bagaimana kita bisa keluar? Satong Tian meraung dan berkata, Lin Bai, pernahkah kamu melihat lingkaran yang dikelilingi ikan ini? Kita tidak bisa keluar sama sekali, kata Hua Wanxing dingin. Lin Bai mendongak dan melihat sekelompok besar setan ikan pemakan jiwa berenang naik turun di sekitar Lin Bai dan yang lainnya, membentuk pengepungan melingkar besar, menghalangi semua jalan bagi Lin Bai dan yang lainnya untuk keluar. Lin Bai dengan hati-hati memeriksa lingkaran yang dikelilingi kumpulan ikan ini, lalu berkata, aku bisa memotong jalan, tapi kamu harus cepat. Jika kamu lambat, jalan itu akan diisi oleh monster ikan pemakan jiwa baru, kata Lin Bai dengan serius. Siapa yang tidak bisa berbohong? Betapapun kuatnya kamu berani mengatakan bahwa kamu bisa membuat celah di lingkaran ikan. Aku tidak percaya, kata Satong Tian dingin. Jika kamu punya cara yang lebih baik sekarang, katakan padaku dan aku akan mendengarkanmu. Jika tidak, berhentilah bicara omong kosong dan lakukan apa yang aku katakan. Lin Bai memelototi Satong Tian dan meraung. Kamu berani berbicara kepadaku seperti ini, kamu mencari kematian. Satong Tian meraung. Setelah mengatakan ini, Satong Tian mengangkat pedangnya dengan liar dan ingin membunuh Lin Bai. Bab 334 itu akan datang. Tapi ketika Satong Tian bergerak, pedang berdarah tiba-tiba diletakkan di lehernya. Pendekar darah, apa maksudmu? Satong Tian merasakan hawa dingin di lehernya dan menatap pendekar darah dengan saksama. Lin Bai, apakah kamu benar-benar yakin akan memotong sebuah lorong? Tanya pendekar pedang darah itu. Baik, Lin Bai mengangguk. Baiklah, jangan khawatir tentang idiot ini. Setelah aku membunuhnya, aku akan mengeluarkan jimat Giok Zenhai,
dan kemudian kita akan langsung pergi ke tanah tertutup, kata pendekar darah dengan dingin. Sa Tongtian kaget. Pendekar pedang darah ingin membunuhnya segera setelah dia membuka mulutnya. Pendekar darah sangat mendominasi. Hua Wanxing buru-buru menghentikan pendekar darah dan berkata, pendekar darah, Sa Tongtian juga menjadi panik dan tidak punya niat lain. Karena Lin Bai mengatakan dia yakin, mari kita mencobanya. Pada akhirnya kita akan lebih baik daripada di sini. Tunggu saja sampai mati, kata Hua Wanxing. Lin Bai menepuk bahu pendekar pedang darah itu dan memberi isyarat kepada pendekar pedang darah itu untuk mengambil kembali pedangnya. Jika musuh berada di depan, ini bukan waktunya untuk pertempuran internal. Pendekar pedang darah itu mencabut pedangnya. Sa Tongtian memandang pendekar pedang darah itu dengan dingin dan berkata, suatu hari nanti, aku akan membuatmu menyesalinya. Dan kamu, jika kamu bisa memotong jalan melalui sekolah ikan ini, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya, tunjukkan omong kosongku. Sa Tongtian berkata sambil mencibir. Lin Bai mendengus dingin, memegang pedang King erat-erat dan memandangi kumpulan ikan yang berenang di depannya. Semuanya, bersiaplah. Setelah saya memotong energi pedang, Anda akan bergegas keluar dengan energi pedang. Gunakan kecepatan tercepat Anda. Lin Bai mengingatkan dengan serius. Baik. Jin Qiyu, Xiang Tian, dan Hua Wanxing semuanya tampak menunggu dengan napas tertahan. Sa Tongtian dan Long Feihai tampak menghina. Wajah Lin Bai penuh keseriusan, dan matanya bersinar terang. Niat pedang menyebar, mengejutkan segala arah. Pada saat ini, air laut di sekitar Lin Bai berubah menjadi pedang tajam, dipenuhi cahaya dingin. Kekuatan supernatural, pedang yang lembut. Lin Bai mengangkat pedang King tinggi-tinggi, pedang itu mengarah ke langit, dan menebas dengan marah. Energi pedang turun dari langit, kekuatan yang dahsyat membelah air laut, dengan kekuatan menyapu gunung dan sungai, menghancurkan segalanya dan menyerang lingkaran ikan di depannya. Menabrak. Energi pedang tersapu, dan iblis ikan yang disentuhnya langsung dihancurkan menjadi darah oleh kekuatan energi pedang. Pedang itu melesat ke depan sejauh lebih dari 50 meter dengan momentum yang tak terbendung, tapi belum menembus pengepungan. Sekarang, Lin Bai meraung marah saat dia melepaskan energi pedangnya. Ketika pendekar pedang darah mendengar suara itu, dia segera mengikuti energi pedang Lin Bai dan berlari keluar seperti anak panah dari tali. Dan kemudian, Jin Qiyu, Xiang Tian mengikuti tanpa ragu sedikit pun. Sebagai murid istana Changhai Yuntai, Hua Wanxing memiliki banyak informasi, dia secara alami tahu bahwa Lin Bai memiliki kartu truf, jadi dia juga mengetahui metode Lin Bai dengan sangat baik, dan segera mengikuti Jin Qiyu di belakangnya. Setelah itu, Long Feihai dan Sa Tongtian ragu-ragu sejenak, tidak berani bergerak gegabah, tetapi ketika mereka melihat Hua Wanxing pergi, mereka saling memandang dan bergegas ke belakang Hua Wanxing. Semua orang mengikuti lorong itu. Lin Bai adalah orang terakhir yang memotong ratu. Ketika Lin Bai melangkah ke celah yang dikelilingi gerombolan ikan, dia melihat ke belakang. Di air laut di belakang, seorang lelaki tua memandang Lin Bai dengan ekspresi memohon di wajahnya. Naga racun senior, berhati-hatilah, Lin Bai menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Pria ini disebut penjahat oleh para pejuang laut Cina Timur. Dia adalah orang yang kejam. Dia dipandang rendah, dihina, dan diinjak-injak. Namun di saat-saat terakhir, dia berdiri dengan tegas dan membantu bangunan itu runtuh. Lin Bai, Laut Cina Timur sepenuhnya bergantung padamu. Pemilik Pulau Naga Racun mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyuman di wajah khawatirnya. Lin Bai mengangguk dalam-dalam, berbalik dan terbang ke celah. Gemuruh. Energi pedang Lin Bai mendorong ke depan sejauh lebih dari 50 meter, tapi dia masih belum bisa sepenuhnya menembus lingkaran yang dikelilingi oleh gerombolan ikan. Tepat ketika energi pedang akan menghilang, pendekar pedang darah itu menghunus pedangnya dan menebas dengan marah. Energi pedang berdarah segera menangkap pedang itu dan terus berlari ke depan. Meskipun kekuatan pedang pendekar darah bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan pedang Lin Bai. Namun untungnya, lingkaran yang mengelilingi gerombolan ikan ini tebalnya hanya sekitar 50 meter. Saat pendekar pedang darah itu menebas dengan pedangnya, energi pedang segera menembus pengepungan. Pendekar pedang darah itu sangat senang dan segera bergegas keluar. Kemudian Jin Qiyu, Xiang Tian, Sa Tongtian, Hua Wanxing dan yang lainnya bergegas keluar. Lin Bai adalah orang terakhir yang keluar. Lin Bai, penguasa Pulau Naga Racun. Tanya pendekar pedang darah itu. Ayo pergi, bukankah kita masih punya urusan sendiri? Lin Bai berkata dengan ekspresi serius. Pendekar darah, Xiang Tian, dan Jin Qiyu semuanya terlihat jelek. Meskipun racun Tuan Pulau Naga Racun sangat kuat, ada ribuan monster ikan pemakan jiwa di sini. Seperti kata pepatah, dua kepalan tangan bukanlah tandingan empat tangan,
apalagi jika satu orang harus menghadapi ribuan monster ikan yang ganas, mungkin lebih sulit daripada baik. Jangan buang waktu untuk orang yang tidak penting, ayo pergi. Satong Tian berkata dengan nada aneh saat ini, kita telah membuang banyak waktu. Tidak penting. Ketika pendekar pedang darah mendengar ini, matanya terbuka. Jejak niat membunuh. Jin Qiyu dan Xiang Tian juga marah. Jin Qiyu berkata dengan marah, Satong Tian, mengapa kamu berbicara seperti itu? Jika Tuan Pulau Naga Racun tidak menahan monster ikan pemakan jiwa ini untuk kita, bagaimana kita bisa melarikan diri dengan mudah? Mengapa kamu masih mengatakan itu? Tuan Pulau Naga Racun adalah orang yang tidak penting. Xiang Tian juga berkata dengan sedikit tidak senang, artinya, jika Anda mampu, Anda memiliki kemampuan untuk menahan monster ikan pemakan jiwa ini. Satong Tian berkata dengan dingin, Don jangan lupa, jimat Giok Zenhai ada bersamaku. Dengan tanganku, aku akan menahan iblis ikan pemakan jiwa, siapa yang akan menutup celah itu? Kamu, Xiang Tian, dan Jin Qiyu sama-sama marah. Lin Bai berkata, oke, berhenti bicara. Satong Tian, Hua Wanxing, seberapa jauh tempat ini dari tempat yang disegel? Hua Wanxing berkata, setidaknya setengah hari perjalanan. Lin Bai berkata, oke, ayo cepat naik. Satong Tian mencibir dan terus terbang ke depan. Berhentilah berdebat. Sekarang kesenjangan telah ditutup, mari kita selesaikan rekeningnya. Lin Bai memandang Jin Qiyu dan Xiang Tian dan berkata, meskipun Jin Qiyu dan Xiang Tian tampak marah, mereka juga tahu bahwa menutup celah adalah masalah besar sekarang. Keluhan lainnya bisa diselesaikan nanti. Aduh. 1 jam kemudian, raungan tumpul binatang raksasa itu kembali menyebar dari air laut. Semakin dekat, Lin Bai menjadi tegang saat mendengar suara gemuruh. Ketika Lin Bai dan yang lainnya terus terbang ke depan, auman binatang raksasa itu menjadi semakin jelas. Mader, jika kita bertemu dengan binatang raksasa, meskipun kita memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Jangan berhenti, pergilah secepat mungkin, umpat Satong Tian, merasa sangat gugup di dalam hatinya. Binatang raksasa purba, adalah Raja Laut. Hanya ada satu yang seperti ini di seluruh Laut Cina Timur, dan merupakan spesies alien purba dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Bahkan jika seorang pejuang berada di alam Tianwu tingkat 9, bahkan jika itu adalah seorang pejuang di alam ramuan bumi tingkat pertama, bertemu dengan binatang raksasa mungkin akan menjadi bencana. Selama berada di air laut, binatang raksasa itu pada dasarnya tidak terkalahkan. Tunggu sebentar. Tepat ketika Satong Tian menyuruh semua orang untuk bergerak maju, Lin Bai tiba-tiba berteriak. Hua Wanxing dan Long Fei Hai tiba-tiba berhenti, memandang Lin Bai, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lin Bai, ada apa? Satong berteriak dengan cemas, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu tidak pergi sekarang, bagaimana jika kamu bertemu aku? Binatang raksasa, jika kelompok monster ikan pemakan jiwa itu menyusul, kita semua akan mati. Pendekar pedang darah itu dengan cepat kembali ke Lin Bai, menunggu dengan napas tertahan. Master Pulau Naga Racun, Pendekar Darah, Jin Qiyu, Xiang Tian, dan Lin Bai telah membuat kesepakatan bahwa mereka berlima akan berada di perahu yang sama kali ini, jadi ketika Lin Bai berhenti, Jin Qiyu, Pendekar Pedang Darah, dan Xiang Tian juga berhenti. Wajah Lin Bai sangat serius, dan niat pedangnya menyebar perlahan. Ketika niat pedang menyebar, Lin Bai merasakan molekul air di sekitarnya mulai retak dan terbuka satu per satu. Ini adalah tekanan yang menghancurkan mereka hidup-hidup. Aliran air di sekitarnya juga mengalir deras. Itu datang. Lin Bai melihat ke depan dengan ekspresi yang sangat jelek. Bab 335 binatang raksasa di laut. Itu akan datang. Kata-kata Lin Bai, itu akan datang, segera membuat pendekar pedang berdarah itu menengadah ke langit, wajah musim gugur keemasannya sepucat bumi, dan wajahnya pucat pasi. Apa yang terjadi? Hua Wanxing bertanya dengan cemas. Nak, jangan bertingkah seperti orang bodoh di sini. Jika kamu takut mati, diam saja dan ayo pergi, teriak Satong Tian dengan marah. Lin Bai menghunus pedang Qingge dan melepaskan niat pedangnya. Dia memandang dengan sungguh-sungguh kegelapan di air di depan. Raungan. Auman, menderu di seluruh dunia, gelombang suara mengguncang air laut, dan menghantam semua orang dengan ganas. Itu datang, hati-hati. Lin Bai meraung. Brengsek. Pendekar darah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dengan pergerakan sebesar itu, siapa lagi yang bisa berada di sana selain penguasa laut dan kaisar di antara binatang buas? Gemuruh. Air laut bergulung kembali, mengguncang tubuh semua orang ke sana kemari seperti perahu yang sepi. Tiba-tiba, di air gelap di depan, makhluk besar muncul di hadapan semua orang. Raksasa ini, seperti yang dikatakan Tuan Pulau Naga Racun, prajurit itu seperti semut di depannya.
Kepalanya yang besar sama besarnya dengan gabungan 5 pulau, dan ujung tubuhnya yang besar tidak dapat dilihat secara sekilas. Lin Bai dan yang lainnya tidak memiliki mata sebesar dia di depannya. Mata biru gelapnya menatap Lin Bai dan yang lainnya. Behemoth, Sa Tongtian dan Hua Wanxing sangat ketakutan hingga mereka berkeringat deras dan tampak panik. Pendekar darah, Jin Qiyu, dan Xiang Tian semuanya memiliki ketakutan di wajah mereka. Kemunculan raksasa ini nyaris mengguncang dunia. Tubuh besar itu seperti dewa dari zaman kuno. Binatang raksasa ini berwarna hitam seperti tinta, kulit iblisnya halus dan reflektif, mulutnya yang besar dapat dengan mudah menelan sebuah pulau, dan matanya berukuran lebih dari 10 meter. Jaraknya masih 1000 meter dari Lin Bai dan lainnya, namun Lin Bai masih merasakan kekuatan besar yang terpancar dari tubuhnya. Bahkan niat pedang Lin Bai dipenuhi dengan semangat juang saat ini. Ya Tuhan, apakah ini begitu besar? Long Feihai berseru. Lin Bai, Long Feihai, dan pendekar darah semuanya tampak jelek, dengan wajah pucat dan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Aduh! Tiba-tiba pada saat ini, binatang raksasa itu membuka mulutnya yang besar, dan air laut tersedot ke dalam mulutnya seolah-olah telah menemukan jalan masuk. Mulut berdarah itu. Mulut terbuka binatang raksasa ini cukup besar untuk menelan sebuah pulau dalam satu suapan. Roar! Sejumlah besar air laut tersedot ke dalam mulutnya, dan kemudian Lin Bai tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif meresap ke dalam air. Lari! Mata Lin Bai berubah dari terkejut menjadi ngeri saat ini. Sayap angin dan guntur muncul di belakang Lin Bai meraih pendekar darah dan Jin Qiyu satu persatu, berbalik dan menjauh ke samping. Sebelum pergi, pendekar darah dengan cepat menangkap Xiang Tian. Dalam sekejap mata, Lin Bai memimpin semua orang menjauh 1000 meter. Dan pada saat ini, ketika Lin Bai menjauh, binatang raksasa itu membuka mulutnya dan meludah, dan air laut yang baru saja dia hisap ke dalam perutnya meledak seperti bola meriam. Kekuatan besar itu tiba-tiba memotong air laut darinya. Astaga! Hua Wanxing dan Sa Tongtian menjerit dan menjauh dengan cepat. Datang ke sisi Lin Bai. Aduh! Melihat semua orang menghindarinya, binatang raksasa itu meraung dengan marah. Gelombang suara menyebar, seperti palu godam, menghantam hati semua orang dengan keras. Puff! Lin Bai, pendekar darah, Jin Qiyu dan yang lainnya semuanya menyemburkan seteguk darah secara bersamaan. Binatang raksasa ini setidaknya memiliki kekuatan untuk mengendalikan dewa perang dan alam. Jika dia mengincar kita, kita tidak akan bisa pergi kemana-mana, kata pendekar darah dengan dingin. Sa Tongtian berteriak dengan keras, Made, kami tidak memiliki cukup tenaga. Jika tidak, saya, bersama dengan saudara-saudara dari Sekte Hiu Gila dan Hiu Jahat, dapat menyeret binatang raksasa ini sampai mati. Hua Wanxing panik dan sangat marah. Dia meraung dengan marah, berhenti bicara omong kosong dan temukan cara untuk menyingkirkannya. Lin Bai berkata dengan dingin, semuanya, silakan maju dan bawakan dewa raksasa ini kepadaku. Lin Bai memegang kingge pedang dan berjalan menuju Behemoth. Lin Bai, apakah kamu yakin? Pendekar pedang darah itu bertanya dengan cemas. Lin Bai, jangan impulsif, ayo kita cari solusi bersama. Jin Qiyu dan Xiang Tian juga mengatakan hal yang sama. Karena seseorang ingin menghentikan binatang raksasa ini, ayo cepat pergi, kata Sa Tongtian cepat. Ya, ayo cepat pergi. Long Feihai dan Qiyu Biao memiliki ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap binatang raksasa ini. Mereka ingin segera pergi dari sini, dan mereka semua berkata dengan ekspresi ketakutan. Tinggalkan petanya. Setelah aku menyingkirkan binatang raksasa ini nanti, aku akan langsung pergi ke tanah tertutup untuk menemuimu sebentar, kata Lin Bai ringan. Hua Qinghai mengeluarkan peta, melemparkannya ke Lin Bai, berbalik dan terus berjalan ke depan. Sa Tongtian, Qiyu Biao, dan Long Feihai juga pergi bersama mereka. Pergilah, jangan lupa bahwa misi kita kali ini adalah untuk menutup celah. Jika iblis besar lahir, itu akan jauh lebih menakutkan daripada binatang raksasa ini. Kamu tidak ingin kampung halamanmu, Laut Cina Timurmu, berubah menjadi abu. Ayo pergi. Pergilah, jalan masih panjang. Lin Bai berkata kepada pendekar pedang darah, Jin Qiyu, ke langit. Pendekar darah memandang Lin Bai dan berkata, hati-hati, saudara. Baik, Jin Qiyu dan Xiang Tian tidak tahan. Mereka sepakat untuk berkumpul dan membantu satu sama lain dalam perahu yang sama. Sekarang Tuan Pulau Naga Racun telah menahan iblis ikan pemakan jiwa, Lin Bai akan menahan binatang raksasa di laut yang sebanding dengan alam ramuan ilahi. Namun mereka harus mengikuti kelompok pecundang Sa Tongtian untuk melarikan diri, Jin Qiyu dan Xiang Tian sama-sama merasakan rasa duka yang mendalam di hati mereka. Hati-hati, saudaraku, kata Jin Qiyu dan Xiang Tian serempak, berbalik dan mengikuti jejak Sa Tongtian dan yang lainnya.
Lin Bai memperhatikan semua orang pergi, lalu berbalik dan menghadap binatang raksasa itu. Ketika binatang raksasa itu melihat beberapa orang melarikan diri, tiba-tiba ia menjadi marah, meraung, dan air laut melonjak, menghantam Lin Bai seperti bola meriam. Potong! Lin Bai menebas dengan pedangnya, dan energi pedang yang menembus langit dan bumi menghantam air laut yang masuk, membelahnya dan menghilangkan setengah dari kekuatan serangan sonik binatang raksasa itu. Sekarang, aku di sini untuk bersenang-senang denganmu. Sayap Dewa Angin dan Petir. Mata Lin Bai berkilat dengan tatapan dingin di matanya, dan sayap Dewa Angin dan Petir mengembun dari belakang, berubah menjadi sepasang sayap dan terbang bersama Lin Bai. Menebas dengan pedang dan memukul dahi binatang raksasa itu dengan keras. Pedang Lin Bai yang tampak ganas menghantam dahi binatang raksasa itu, namun sepertinya hanya digigit nyamuk, dari kejauhan hanya meninggalkan bekas pedang yang tidak berarti dan bahkan tidak setetes darah pun. Mendesis. Lin Bai menghirup udara dingin. Dengan pedang ini, Lin Bai telah mengerahkan 70% kekuatannya, namun sebenarnya tidak menimbulkan bahaya sama sekali pada binatang raksasa itu, seperti digigit nyamuk, tanpa efek sama sekali. Mengaum. Binatang raksasa itu mengayunkan tubuhnya dengan keras dan jatuh ke depan. Tidak bagus. Tubuh pertarungan perak. Mata Lin Bai ngeri, pupil matanya menyusut dengan hebat, dan dia menjalankan tubuh pertarungan bayangan putih dengan cepat. Tapi binatang raksasa itu memukul dan menyentuh Lin Bai. Saat menyentuh Lin Bai, tubuh pertarungan perak itu langsung pecah, menghantam Lin Bai dengan keras dan mengirimnya terbang sejauh 1000 meter. Kulit di tubuhnya retak terbuka lapis demi lapis, dan darah mengalir deras. Lin Bai merasa ngeri. Jika bukan karena tubuh pertempuran perak yang memblokir kekuatan tingkat ke-7 dari serangan ini, Lin Bai mungkin akan langsung terkena serangan kepala ini sampai mati. Bab 336 Pertarungan Sengit dengan Monster Raksasa. Tubuh Lin Bai hancur, dan darah muncrat darinya. Jika bukan karena tubuh pertarungan perak, aku pasti sudah mati dalam tabrakan tadi. Mata Lin Bai penuh ketakutan. Pedangku yang begitu kuat sebenarnya hanya melukai sedikit bulunya, dan bahkan tidak mengeluarkan darah apapun. Lin Bai melihat tanda pedang kecil di dahi binatang raksasa itu, dan wajahnya pucat. Lin Bai diam-diam menghitung bahwa jika dia menghitung berdasarkan kekuatan serangannya saat ini, dia harus memotong setidaknya puluhan ribu pedang pada binatang raksasa ini untuk membunuhnya. Puluhan ribu pedang adalah perkiraan yang konservatif. Jika tidak konservatif, diperkirakan ratusan ribu pedang mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Apakah spesies alien purba dan binatang raksasa ini begitu sulit untuk dihadapi? Lin Bai berkata dengan dingin. Aduh! Binatang raksasa itu meraung dengan liar, dan aliran suara mengirimkan air, mengenai tubuh Lin Bai. Kekuatan besar itu mengejutkan organ dalam Lin Bai dan melonjak karena terkejut. Tiba-tiba, pada saat ini, binatang raksasa itu mengayunkan tubuh besarnya dan menghantam Lin Bai. Karena serangan frontal tidak mungkin dilakukan, kita hanya bisa mengandalkan kecepatan. Lin Bai melihat binatang raksasa itu bergegas ke arahnya dengan dukungan. Matanya bersinar, dan sayap angin dan guntur menyebar dengan cepat, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke kedua sisi binatang raksasa itu. Sikat. Sangat cepat, di dasar laut yang gelap dan tanpa cahaya, Lin Bai seperti sambaran petir yang menyambar sisi kiri binatang raksasa itu. Ya Tuhan, apakah ini begitu besar? Ketika dia datang ke kiri, Lin Bai dapat melihat dengan jelas bahwa binatang besar ini seperti ikan paus besar di laut, tetapi tubuhnya setidaknya puluhan kali lebih besar dari ikan paus. Dari kepala hingga ekor, hampir terlalu panjang untuk dihitung, menumbangkan kognisi Lin Bai. Ekornya melengkung, menimbulkan gelombang yang dahsyat. Kekuatan tak terbatas meledak dari air, dan semprotan air mengenai tubuh Lin Bai seperti kekuatan anak panah yang tajam. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah lagi, ekspresinya sedih. Pada saat ini, binatang raksasa itu mengayunkan ekornya dengan ganas, dan aliran air masuk dengan deras, membuat Lin Bai merasa tubuhnya akan hancur menjadi busa darah oleh tekanan air pada saat ini. Bang! Pukulan berat lainnya, Lin Bai terkena panah tajam aliran air, dan sosoknya muncul dari kecepatan dan terbang kembali ke binatang raksasa itu lagi. Mengaum. Binatang raksasa itu mengaum dengan marah, membuka mulutnya yang berdarah yang dapat menelan pulau itu, dan air mengalir deras ke dalam mulutnya. Dan Lin Bai juga berada dalam arus ini. Lin Bai seperti daun di laut, dia hanya bisa mengikuti air dan terbang ke mulut binatang raksasa itu, tidak mampu menahan sama sekali. Tidak, dia akan menelanku. Lin Bai berteriak. Tidak, jika sampai ke perutnya, aku mungkin tidak akan bisa keluar dalam hidup ini. Lawan. Wajah Lin Bai pucat, dan di dalam air, pedang Qingge bersinar dengan cahaya putih. Teknik pedang yang mengejutkan. Angin bertiup. Angin sunyi. Bencana angin. Angin. Mengguncang laut. Badai yang mengejutkan.
gunung dan sungai sunyi selamanya. Niat pedang. Pedang niat memberkati Lin kekuatan teknik pedang putih. Saat tiga pedang Qi meraung, mereka menebas mulut binatang raksasa itu seperti langit dan bumi terbelah. Namun, mulut binatang raksasa itu sepertinya mampu menelan segalanya, sehingga pedang Qi Lin Bai terbang ke mulutnya dan menghilang. Dan kemudian, dua badai menyapu dan menghantam mulut binatang raksasa itu dengan keras. Biarkan binatang raksasa itu menderita tanpa henti. Dengan pukulan terakhir, gunung dan sungai selamanya sunyi. Energi pedang begitu terang hingga menyengat mata, menghantam daging lembut di mulut binatang raksasa itu dengan keras, dan dengan letupan, darah berceceran. Aduh! Binatang raksasa itu menjerit kesakitan, dan mulutnya yang terbuka dan berdarah perlahan-lahan menutup. Setelah menutup mulutnya, hisapan aliran air menghilang. Aku bukan tandingannya di dalam air, tapi jika aku sampai di darat, tidak ada yang tahu. Tetapi Hua Wanxing berkata bahwa setelah menyelam, kamu tidak boleh keluar dari air, kalau tidak kamu akan tersesat. Formasi aneh di laut, kamu tidak akan pernah keluar dari laut yang hilang. Lin Bai memikirkan hal ini, matanya menyusut, dan dia ragu-ragu. Mengaum. Binatang raksasa itu dipukuli dengan darah oleh energi pedang Lin Bai sebelumnya, sekarang ia sangat marah dan memukul Lin Bai dengan gila-gilaan. Di permukaan laut, ombak besar bergulung. Seolah-olah ada setan yang mengaum di bawah air. Tidak ada jalan lain sekarang. Aku harus pergi ke air. Kalau tidak, aku tidak bisa menjadi lawan dari binatang raksasa di bawah air. Aku adalah hewan darat. Lagi pula, tidak ada lingkaran sihir di dunia yang bisa menjebakku. Tetaplah bersamaku. Lin Bai menyeringai, mengambil keputusan, dan memperlihatkan sayap angin dan petir di belakang punggungnya. Lin Bai memandangi binatang raksasa itu sambil mencibir, jika kamu ingin memakanku, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, tubuh Lin Bai terbang langsung dari laut ribuan kaki di bawah ke sisi yang berlawanan, bersama angin dan sayap guntur, sangat cepat dan dapat terbang ribuan meter dalam sekejap mata. Ketika binatang raksasa itu melihat bahwa Lin Bai hendak pergi, ia menjadi lebih marah lagi. Ia mengayunkan tubuhnya yang besar, melihat dampaknya, dan langsung menuju ke punggung Lin Bai. Raungan. Gemuruh itu mengguncang ribuan mil. Raungan keras ini menyebar, mengeluarkan seteguk darah dari semua makhluk hidup dalam jarak 10.000 mil. Pendekar. Darah yang maju mendengar raungan ini dan melihat kembali ke laut di belakangnya dengan terkejut, Lin Bai membuatnya marah. Binatang itu marah. Ya Tuhan! Lari, lari, lari. Pendekar pedang darah, Jin Qiyu, Xiang Tian, Qiyu Biao, Hua Wanxing, Satong Tian, Long Fei Hai, dan Sun Jiacheng semuanya menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak dari mereka memiliki dua kaki ekstra di kaki mereka dan ingin segera pergi. Di sini, dan sisi lainnya, wilayah laut ini berubah menjadi hitam. Jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa air hitam itu mengandung racun yang kuat. Saat auman binatang raksasa itu datang, seorang lelaki tua yang sangat malu berjalan keluar dari air laut yang hitam. Semua daging dan darah di tubuh, lengan, dada, paha, dan pergelangan kaki lelaki tua itu dimakan habis oleh iblis ikan pemakan jiwa, memperlihatkan tulang putih yang padat. Dan binatang naga beracun yang tergantung di bahunya berada dalam kondisi yang sangat memalukan, dan seluruh tubuh ular itu hampir dimakan habis. Haha, Master Pulau Naga Racun berjalan keluar dari air laut hitam dan melihat ke belakang. Ribuan monster ikan pemakan jiwa mengambang di air laut hitam. Mereka semua mati dan mengambang di air. Penguasa Pulau Naga Racun sebenarnya meracuni semua ikan monster ikan pemakan jiwa sampai mati, yang semuanya berada di alam ilahi dan harus mundur ketika mereka melihatnya. Ini adalah auman binatang raksasa. Saya harap semua orang baik-baik saja. Kita harus menutup celah itu. Tuan Pulau Naga Racun sekarang terluka, dan efektivitas tempurnya kurang dari 1/5 dari apa yang dia lakukan saat ini. Puncak. Oleh karena itu, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai, pendekar pedang darah, aku yakin kamu bisa melakukannya, kata Master Pulau Naga Racun dalam-dalam. Pemilik Pulau Naga Beracun tidak mengetahui bahwa Lin Bai berinisiatif untuk tinggal dan memancing binatang raksasa itu untuk mengulur waktu bagi tim. Hanya pendekar darah dan tim pengikutnya yang terus bergerak menuju laut dalam. Pendekar darah sepertinya mendengar suara Tuan Pulau Naga Racun. Ketika dia menoleh ke belakang, dia dengan sungguh-sungguh berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga. Setelah mengatakan itu, pendekar darah mengikuti tim dan melanjutkan ke laut dalam. Bab 337 melonjak ke langit. Lin Bai tahu bahwa mustahil mengalahkan binatang raksasa di laut itu. Dengan binatang raksasa itu menatapnya, Lin Bai bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Namun jika Anda meninggalkan air tersebut, hasilnya akan semakin tidak menentu.
Alasan mengapa binatang raksasa itu kuat adalah karena ia memiliki tubuh yang besar di dalam air dan kekuatan untuk mengendalikan aliran air. Ia dapat menggunakan kekuatan laut untuk menekan Lin Bai. Kebetulan Lin Bai masuk ke dalam air untuk pertama kalinya dan sama sekali tidak terbiasa bertarung di dalam air. Kini bertarung melawan monster raksasa itu, meski kekuatan ilmu pedangnya masih ada, ia selalu merasa terkekang oleh kekuatan laut. Jika ia kembali ke darat, Lin Bai bisa memamerkan keahliannya dan menggunakan seluruh daya tembaknya. Dan kebetulan binatang raksasa itu adalah makhluk di dalam air, begitu mendarat di darat, efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Pada saat itu, situasi di mana musuh kuat dan kita lemah akan menjadi situasi di mana kita lemah dan kita kuat. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lin Bai dengan tegas terbang menuju pendaratan. Di laut ribuan kaki di bawahnya, Lin Bai bergegas ke permukaan seperti sambaran petir. Binatang raksasa di belakangnya juga bertahan dan mengayunkan tubuh besarnya untuk mengejar. Meskipun binatang raksasa itu sangat besar, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Lin Bai membutuhkan 3 napas untuk berlari ke depan sejauh 1000 meter, tetapi binatang raksasa itu hanya perlu mengayunkan ekornya untuk mengejarnya. Ada keuntungan menjadi besar. Tubuh besar binatang raksasa itu bergegas dari laut dalam, mendorong air seperti bola meriam dan mengenai tubuh Lin Bai. Raungan. Raungan yang memekakkan telinga, gemuruh air, berubah menjadi anak panah yang tajam dan mengenai punggung Lin Bai. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah. Saat ini, luka di tubuhnya terbuka kembali, dan darah mewarnai air laut menjadi merah. Mata Lin Bai tajam, dia melihat kembali ke binatang raksasa yang mengejarnya, dan berkata dengan suara dingin, teruslah mengejar jika kamu memiliki kemampuan. Saat kamu keluar dari air, aku akan membunuhmu. Lanjutkan. Sayap angin dan guntur dengan cepat terbuka, kecepatan Lin Bai tidak melambat, dan dia terbang ke atas air. Apa yang tampak seperti 1000 kaki jauhnya sangat dekat dengan Lin Bai, yang memiliki sayap dewa angin dan petir. Tetapi pada saat ini, Lin Bai merasa ada dunia yang jauh, terlalu jauh. Mengaum. Binatang raksasa itu meraung lagi, membuka mulutnya yang berdarah, memeras air laut ke dalam mulutnya, dan menyemprotkannya dengan keras. Kolom air yang kuat di dalam air itu seperti anak panah tajam yang bisa menembus langit. Sambil meraung, dia memukul Lin Bai. Tidak bagus. Lin Bai dengan cepat menghindar dan ingin bergerak 1000 meter ke kiri, tetapi dikejutkan oleh sisa kekuatan kolom air ini. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah bercampur organ dalam yang rusak, lalu memuntahkannya ke air laut. Melihat pecahan organ dalam di dalam air, wajah Lin Bai berubah jelek. Lanjutkan. Lin Bai terus bergegas menuju air tanpa melambat. Lin Bai sekarang tahu betul bahwa hanya dengan bergegas ke permukaan dia bisa mengalahkan binatang raksasa itu. Jika tidak, Lin Bai tidak punya pilihan selain membiarkan Putri Duyung memakan dagingnya di bawah air. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang menderu. Gelombang suara mengguncang kulit dan daging Lin Bai hingga berkeping-keping. Lanjutkan. Mata Lin Bai memerah, dan dia menekan rasa takut akan kematian, dan bayangan kematian di dalam hatinya, dan sangat ingin segera keluar dari air. Darah terus mengalir keluar dari tubuh. Lin Bai sangat cepat sehingga dia berubah menjadi lampu merah dan bergegas keluar dari bawah laut yang gelap dan tanpa cahaya. Mengapa warnanya merah terang? Karena darah Lin Bai berwarna merah terang. Mengaum. Mengaum lagi. Sekarang Lin Bai mendengar aumannya, rasanya seperti mendengar auman Raja Neraka. Tabrakan. Aliran air terus mengalir kembali, masuk ke dalam mulut binatang raksasa itu. Sebuah kolom air melesat, menghancurkan langit, dan menghantam lagi. Setelah Lin Bai mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, dia terus berlari keluar dari air. Pada saat ini, binatang raksasa itu sepertinya telah melihat pikiran Lin Bai, mengetahui bahwa Lin Bai ingin meninggalkan air. Binatang raksasa itu juga tampaknya memahami bahwa ia memiliki keunggulan absolut di bawah air, tetapi begitu keluar dari air, ia bukan lagi dunia yang dikuasainya. Merasakan niat Lin Bai, binatang raksasa itu meraung marah, kecepatannya meningkat seketika, dan ia menghantam Lin Bai 1000 meter di belakang dalam sekejap mata. Dan saat ini, Lin Bai menatap langit dari dekat, akhirnya Lin Bai melihat cahaya matahari bersinar dari langit hingga ke laut. Ayo, teruslah datang jika kamu bisa. Lin Bai melihat cahaya dan meraung dengan gila seolah-olah dia telah memegang sedotan yang menyelamatkan nyawa. Energi batin dan tian, pusaran roh emas, dan pusaran roh api semuanya bergerak serempak. Dalam tubuh Lin Bai, seolah-olah seekor binatang raksasa dari alam liar telah terbangun, terus-menerus meningkatkan kecepatan Lin Bai. Dalam sekejap mata, Lin Bai bergegas keluar dari air. Tapi Lin Bai tidak berhenti. Kecepatan sayap angin dan guntur langsung membawa Lin Bai hingga 1000 meter di udara. Kilometer. 10.000 meter.
90.000 meter. Dan binatang raksasa di belakang Lin Bai juga bergegas keluar dari bawah air. Tubuhnya yang besar juga terbang tinggi ke langit karena kekuatan yang kuat untuk keluar dari air. Sisi lain, pemilik Pulau Naga Racun sangat terluka sehingga dia tidak punya pilihan selain keluar dari air untuk menyembuhkan lukanya. Namun saat pemilik Pulau Dulong keluar dari air dan sedang menyembuhkan lukanya dengan menyilangkan kaki, tiba-tiba terjadi guncangan hebat di permukaan air, dan ombak bergulung ke langit dan datang dengan dahsyat. Apa yang terjadi? Penguasa Pulau Naga Racun tampak ketakutan. Binatang naga racun di bahunya mengirimkan sinyal berbahaya. Dia melihat ke kejauhan dengan sepasang mata ular, dan tubuhnya bergetar terus-menerus. Perasaan ini adalah seolah-olah binatang naga racun telah melihat kaisar. Kepanikan umum. Tepat ketika penguasa Pulau Naga Racun mengubah ekspresinya dan menjadi bingung. Dia melihat, di laut setidaknya 10.000 mil jauhnya darinya, sambaran petir merah meluncur keluar dari laut seperti meteor dan melesat langsung ke langit. Kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini setidaknya sama baiknya dengan alam pil ilahi. Master Pulau Naga Racun berteriak kaget saat melihat kecepatan ini. Dan kemudian, seekor raksasa mengikuti petir merah dan bergegas ke dalam air. Ya ampun, ya Tuhan. Ketika penguasa Pulau Naga Racun melihat raksasa ini, matanya sangat ketakutan hingga matanya hampir terbang keluar. Seluruh tubuhnya ketakutan dan rambutnya berdiri. Dia bahkan lebih takut pada racun itu. Binatang naga tergantung di bahunya, di belakangnya. Pemilik Pulau Naga Racun menyaksikan raksasa ini keluar dari laut, tampak seperti ikan paus, tetapi ukurannya puluhan atau ratusan kali lebih besar dari ikan paus. Ia melompat keluar dari air, tubuhnya yang besar hampir menutupi langit, menghalangi cahaya matahari, bulan dan bintang. Ya Tuhan! Ya Tuhan! Pikiran Tuan Pulau Naga Racun menjadi kosong karena ketakutan, dan dia terus berteriak karena terkejut. Behemoth! Apakah ini raksasa? Munculnya spesies alien kuno dan raksasa prasejarah hanya membalikkan pemahaman Master Pulau Naga Racun tentang monster. Terlalu besar, bagaimana bisa ada monster sebesar itu? Tunggu sebentar, binatang raksasa itu sedang mengejar petir merah itu, dan petir merah itu terasa sangat familiar bagiku. Itu, Lin Bai. Mata bingung dari Master Pulau Naga Racun berangsur-angsur berubah menjadi ngeri. Binatang raksasa itu mengejar Lin Bai. Setelah Master Pulau Naga Racun mengenali Lin Bai, setelah beberapa kali berjuang dengan matanya, dia melotot tajam, mengertakkan gigi, dan terbang ke arah Lin Bai. Pemilik Pulau Naga Racun ingat bahwa dialah yang pergi ke Lin Bai dan memberitahu Lin Bai bahwa ketika mereka pergi ke Laut Hilang, mereka berlima harus bekerja sama dan menutup celah tersebut. Dialah yang menemui Lin Bai dan memintanya untuk menekan kebenciannya, tidak peduli seberapa besar kebenciannya, dan menyelesaikan rekeningnya setelah celah ditutup. Dialah yang pergi ke Lin Bai dan meminta Lin Bai melakukan yang terbaik untuk membantu Satong Tian menutup celah tersebut. Dialah yang pergi mencari Lin Bai, membuat Lin Bai untuk sementara menyerah mencari Ling Kuan Hai dan membantu menutup celah terlebih dahulu. Sekarang Lin Bai berusaha sekuat tenaga untuk memancing binatang raksasa itu pergi ke tim. Dia ingin menyelamatkan Lin Bai. Meskipun dia terluka dan terluka, meskipun kekuatannya turun 1/5, dia tetap ingin pergi. Karena mereka berjanji untuk bekerja sama di Laut yang Hilang dan berusaha sekuat tenaga. Bab 338, dibunuh oleh pedang. Lin Bai tidak pernah merasakan udara begitu menawan. Setelah bergegas keluar dari laut, Lin Bai menghirup udara lagi. Lin Bai tidak berhenti, dan sayap angin dan guntur membawanya langsung ke ketinggian 90.000 meter. Binatang raksasa itu berlari keluar dari laut dalam dan melesat langsung ke langit seperti bola meriam. Di ketinggian 90.000 meter, Lin Bai merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Ia tidak tahu apakah itu dingin yang disebabkan oleh dinginnya yang ekstrim di ketinggian, atau dinginnya yang disebabkan oleh kehilangan banyak darah Lin Bai. Tetapi pada saat ini, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat tubuh besar binatang itu mengikutinya. Sekarang, kamu tidak memiliki keuntungan di bawah air. Wajah Lin Bai ganas, matanya merah darah, dan pembuluh darahnya menonjol. Dia memegang pedang Qingge erat-erat, mengeluarkan suara, berdetak, dan suara tajam datang dari Qingge. Pedang itu meraung. Semangat juang, keinginan untuk bertarung, kemauan pantang menyerah, pedang yang mampu memotong segala sesuatu di dunia, seorang pejuang yang dapat membalikkan langit kini mengangkat pedangnya. Niat pedang. Raungan rendah terdengar seperti guntur dari langit, mengguncang langit dan bumi, membuat matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Niat pedang menyebar dan memotong semua awan di atas awan menjadi beberapa bagian. Teknik pedang angin yang mengejutkan. Angin kencang menyapu, seperti badai langit dan bumi, menelan segala sesuatu. Kekuatan destruktif, bayangan kematian, tergantung di langit. Niat pedang. Angin bertiup. Niat pedang. Angin diam. Niat pedang.
Bencana angin. Niat pedang. Angin mengguncang laut. Niat pedang. Badai yang mengejutkan. Niat pedang. Gunung dan sungai sunyi selamanya. Boom. Ledakan. Ledakan. Di atas awan, terdengar suara gemuruh seperti ledakan guntur ilahi. 6 pedang energi yang menghancurkan langit turun dari awan, membanjiri langit dan menutupi bumi. Cahaya pedang yang terang itu seperti murka dewa dari luar langit, menghujani kekuatan surga untuk menghukum seluruh makhluk hidup di bumi. Pemilik Pulau Naga Racun sedang berlari kencang di laut. Merasakan kekuatan mengerikan datang dari langit, dia mendongak dengan ketakutan di wajahnya. Saya melihat tubuh besar binatang raksasa itu, kepalanya berada di awan, tetapi ekornya masih berada di air laut. Dan saat Tuan Pulau Naga Racun melihat, awan tebal itu dihancurkan oleh kekuatan yang kuat, menampakkan sosok sebesar semut. Master Pulau Naga Racun melihat sosok ini menebas 6 energi pedang yang tak tertandingi dan mengenai kepala binatang raksasa itu. Wow, binatang raksasa itu melolong. Darah yang berceceran dari kepala binatang raksasa itu terbang sejauh ribuan meter, dan jatuh ke laut seperti hujan darah dari langit. Ya Tuhan! Master Pulau Naga Racun tidak dapat mempercayai pemandangan yang dia lihat di hadapannya bahkan dalam mimpinya. Lin Bai sebenarnya ingin membunuh binatang raksasa itu. Dia ingin membunuh binatang itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani diimpikan oleh pemilik Pulau Naga Racun. Mengaum. Binatang raksasa itu mengaum. 6 energi pedang yang menakutkan memasuki mulutnya, menghancurkan daging lembut di mulutnya, dan darah segera mengalir keluar dari airnya seperti mata air. Lin Bai tampak sangat gembira. Binatang raksasa itu meninggalkan air, dan kekuatannya memang sangat berkurang. Kekuatan supernatural. Pedang yang lembut. Fiuh. Pedang Qingge diangkat, dan semua jenis lampu pedang terbang bersamaan. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi lightsaber besar dan menghantam kepala binatang raksasa itu dengan keras. Engah. Ada suara cipratan darah, dan setengah dari kepala binatang raksasa itu terpotong oleh pedang Lin Bai. Dengan pedang ini, aku akan membunuhmu. Kekuatan supernatural. Potong angin. Mata Lin Bai bersinar, dia memegang pedang Qingge erat-erat, dan sayap angin dan guntur membawa tubuh Lin Bai langsung ke mulut binatang raksasa itu. Tiba di hadapan mulut berdarah binatang raksasa itu, Zhan Feng, salah satu dari 4 pedang Feng Hua Sueyue, menggunakan kekuatan magis yang mengguncang langit ke segala arah dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Pada saat ini, Lin Bai bersatu dengan pedangnya. Itu berubah menjadi energi pedang yang tak tertahankan dan mengalir ke mulut binatang raksasa itu. Energi pedang yang mengoyak dunia ini dipotong dari kepala binatang raksasa itu, sepanjang tubuhnya, hingga ekornya. Ketika kekuatan energi pedang mengalir ke tubuh binatang raksasa itu memotong semua organ internalnya menjadi beberapa bagian. Dengan satu pedang, binatang raksasa itu terbelah menjadi 2. Ketika mencapai akhir, energi pedang tiba-tiba menghilang, memperlihatkan sosok Lin Bai. Kakak, tubuh besar binatang raksasa itu terbelah, dan darahnya jatuh ke air seperti hujan darah. Lin Bai dengan cepat meledak di laut dan mundur 100 meter setelah menyaksikan binatang raksasa itu melolong kesakitan, tubuhnya mulai jatuh ke arah laut. Sudah berakhir. Potong binatang raksasa itu menjadi 2. Begitu dia jatuh ke dalam air, darah iblisnya akan menyatu dengan air laut, dan itu tidak akan berpengaruh. Aku tidak peduli tentang banyak hal. Melahap pedang jiwa, berapa banyak yang bisa kamu hisap, sedot saja sebanyak yang kamu bisa. Lin Bai langsung menggunakan Devouring Sword Soul. Cahaya hitam menyilaukan keluar dari kepala Lin Bai. Dalam cahaya hitam ini, pedang giok hitam muncul. Telan jiwa pedang, hisap sebanyak yang kamu bisa. Lin Bai meraung marah. Jiwa pedang yang memakan mulai menyerap darah iblis seperti angin kencang. Binatang raksasa itu membelah tubuhnya menjadi 2 bagian, satu di kiri dan satu di kanan roboh, dan jatuh dengan deras ke air laut, menggulung gelombang yang mengguncang bumi yang menyebar ribuan mil tanpa terselesaikan. Dalam sekejap, di tengah petir dan batu api, Lin Bai menggunakan jiwa pedang pemakan untuk menyerap bahkan 1/10 darah iblis di tubuh binatang raksasa itu. Tapi ini memungkinkan Lin Bai menerobos ke alam Tianwu tingkat kelima. Kamu telah mencapai alam Tianwu tingkat kelima. Puncak alam Tianwu tingkat kelima. Kamu hanya selangkah lagi untuk memasuki alam Tianwu tingkat ke-6. Tetapi tidak ada darah iblis. Sayang sekali. Lin Bai tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali. Kini tubuh binatang raksasa itu sepertinya telah jatuh ke dalam air. Darah iblis terus meleleh di air laut, mewarnai air menjadi merah selama ribuan mil. Tubuh binatang raksasa itu perlahan tenggelam hingga jatuh ke jurang laut gelap tak berujung. Sayang sekali. Jika saya diizinkan untuk menyerap semua darah iblis dari binatang raksasa ini, saya mungkin akan menerobos ke alam Tianwu tingkat 9. Sayang sekali. Sayang sekali. Lin Bai patah hati. Setelah membunuh binatang raksasa itu,
Lin Bai menghela nafas lega. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan Lin Bai, tetapi juga merupakan hasil konsentrasi Lin Bai. Jika Lin Bai tidak mengembangkan sayap Dewa Angin dan Petir dan dapat terbang hingga ketinggian 90.000 meter, diperkirakan bahkan jika Lin Bai memiliki sarana untuk menembus langit dan bumi, dia tidak akan mampu membunuh binatang raksasa di air laut. Selama ia tidak meninggalkan air, binatang itu tidak terkalahkan. Tapi binatang raksasa itu dibuat marah oleh Lin Bai, dan sangat ingin menelan Lin Bai, si semut hidup-hidup, ia berlari keluar dari air dan melesat ke langit. Ini memberi Lin Bai peluang bagus. Dua gerakan magis secara langsung memberikan pukulan berat pada binatang raksasa itu. Mampu membunuh binatang raksasa, Lin Bai mengungkapkan semua kartu asnya. Meski binatang raksasa itu sudah mati, ketakutan Lin Bai terhadap binatang raksasa itu masih ada di hatinya, dan akan sulit untuk tenang dalam waktu yang lama. Lin Bai. Pada saat ini, teriakan datang dari belakang Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat penguasa Pulau Naga Racun bergegas ke arahnya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Naga Racun Senior, kamu baik-baik saja. Lin Bai berteriak kaget. Dilihat dari penampilan Master Pulau Naga Racun, terlihat jelas bahwa segerombolan monster ikan pemakan jiwa sebelumnya telah memberinya pukulan berat, meninggalkannya dengan bekas luka saat ini. Aku baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Tuan Pulau Naga Racun bertanya dengan heran. Lin Bai pernah bertarung dengan binatang raksasa itu sebelumnya, dan pertarungan yang menggemparkan itu telah membuat takut dan panik Tuan Pulau Naga Racun. Lin Bai menatap matahari yang terik di langit dan berkata, haha, aku masih bisa bernapas dan terengah-engah. Kecuali bekas luka di tubuhku yang terlihat seperti jaring laba-laba, semuanya baik-baik saja. Melihat Lin Bai, dia tersenyum. Dia berkata padanya, Master Pulau Naga Racun tercengang. Jika itu adalah prajurit biasa lainnya, dia akan sangat ketakutan hingga dia akan kencing dan kehilangan akal ketika melihat binatang raksasa itu. Dan Lin Bai tidak hanya melihat binatang raksasa itu, tetapi juga membunuh binatang raksasa itu. Setelah membunuhnya, dia masih tersenyum padanya dengan santai. Melihat senyum cerah di wajah Lin Bai, Tuan Pulau Naga Racun gemetar, rambutnya berdiri tegak, dan dia menatap Lin Bai dan berkata, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Saudaraku, kamu membunuh binatang raksasa itu. Hilang. Tahukah kamu apa reputasi binatang raksasa di Laut Cina Timur? Itu adalah dewa kematian di laut. Kamu benar-benar membunuh binatang raksasa itu, kamu membunuh dewa kematian. Ya Tuhan, duniaku telah runtuh. Tuan Pulau Naga Racun mengalami gangguan emosi. Dia tidak tahu apakah harus memberi selamat kepada Lin Bai dengan gembira atau menjauh dari Lin Bai karena ketakutan. Karena orang yang bisa membunuh Tuhan pasti lebih menakutkan daripada dewa kematian. Bab 339 Roh Musim Semi Laut. Mendengar seruan dari Master Pulau Naga Racun, Lin Bai tersenyum tanpa komitmen. Kami masih hidup, kata Lin Bai sambil tersenyum. Ya, kami masih hidup. Master Pulau Naga Racun juga menghela nafas dengan emosi. Entah itu monster ikan pemakan jiwa atau binatang raksasa, mereka adalah dewa kematian yang akan kehilangan nyawa saat para pejuang di Laut Cina Timur bertemu dengan mereka. Bagi orang awam, bertemu salah satu dari mereka dalam hidup mereka sudah cukup menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dan sekarang Lin Bai dan pemilik Pulau Naga Racun. Dia tidak hanya bertemu dengan sekolah ikan monster ikan pemakan jiwa, tetapi dia juga bertemu dengan binatang raksasa. Yang terpenting, Lin Bai juga membunuh binatang raksasa itu. Bahkan jika masalah ini menyebar ke Laut Cina Timur, tidak ada pejuang yang berani mempercayainya. Naga Racun Senior, ayo cari tempat untuk menyembuhkan dulu. Lin Bai melihat dia berdarah di sekujur tubuhnya dan wajahnya semakin pucat, jadi dia menyarankan, setelah kita sembuh, ayo cari tim. Oke, Tuan Pulau Naga Racun. Sekarang Lin Bai dan Master Pulau Naga Racun terluka parah, dan efektivitas tempur mereka hampir turun hingga ekstrim. Mereka berdua mulai melaju kencang di laut, dan tak lama kemudian mereka melihat sebidang tanah muncul dari air, hanya 10 meter persegi. Meski kecil, itu sudah cukup bagi pemilik Pulau Naga Racun dan Lin Bai untuk memilikinya. Tempat tinggal sementara. Keduanya mendarat, duduk bersila tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mulai menyembuhkan luka mereka. Lin Bai menggunakan teknik 5 elemen hebat untuk menyembuhkan luka di tubuhnya dengan cepat. Sekitar lebih dari 1 jam berlalu. Luka Lin Bai berangsur-angsur sembuh, meskipun belum sembuh total, ia harus mampu mengerahkan kekuatan bertarung yang cukup. Untuk penyembuhan total, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari. Tapi Lin Bai tidak punya banyak waktu untuk sembuh sekarang. Lin Bai masih ingin pergi ke tempat tersegel dan menemukan Ling Kuan Hai. Ini sudah dekat. Ketika Lin Bai melihat ke arah Master Pulau Naga Racun, dia tidak dapat menyembuhkan secepat Lin Bai.
Sekarang lebih dari 1 jam telah berlalu, hanya 30% dari luka di tubuhnya yang telah pulih. Lin Bai tidak mengganggu Master Pulau Naga Racun dan mengizinkannya melanjutkan penyembuhan. Binatang naga racun yang mengelilingi Tuan Pulau Naga Racun memandang Lin Bai dengan sepasang mata ular yang menakutkan. Adegan sebelumnya di mana Lin Bai membunuh binatang raksasa di laut juga dilihat oleh binatang naga racun. Binatang raksasa itu setara dengan kaisar monster-monster di laut, tidak hanya kaisar monster-monster, tetapi juga kaisar spesies alien purba tersebut. Bahkan kaisar mati di tangan Lin Bai, jadi binatang naga racun secara alami takut padanya. Lin Bai tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala ular binatang naga beracun itu. Binatang naga racun sangat ketakutan dan menciutkan kepalanya, tetapi tidak berani menyerang Lin Bai. Lin Bai masih ingat pertama kali dia melihat binatang naga racun di Teluk Dewa Meteor, dia menatap Lin Bai untuk waktu yang lama, bertanya-tanya apakah dia bisa menelan Lin Bai dalam satu gigitan. Pada saat ini, ketika binatang naga racun memandang Lin Bai, ia tidak merasakan apapun selain ketakutan dan kekaguman, dan ia tidak lagi berpikir untuk memakan Lin Bai. Lin Bai menyentuh kepala ular binatang naga beracun itu sambil tersenyum, lalu berbalik dan memandangi lautan luas. Dia mengeluarkan peta yang diberikan Hua Wanxing dan melihatnya dengan cermat. Jika laut lingkuan adalah energi spiritual yang memancar dari celah segel di tempat yang tersegel. Dengan kata lain, menemukan laut lingkuan sama dengan menemukan tempat yang tersegel. Sebaliknya, menemukan tempat yang tersegel tanah, yang mana setara dengan menemukan laut lingkuan. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat karakter merah besar, Feng, ditandai di peta. Setelah menentukan bahwa dia sekarang berada di lokasi, Lin Bai berspekulasi. Berdasarkan lokasi kita saat ini, hanya perlu waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai tempat yang tersegel itu. Lin Bai menyimpan peta itu dengan senyuman di wajahnya. Setengah jam kemudian, pemilik Pulau Naga Racun terbangun dari kesembuhannya. Lin Bai, teriak Tuan Pulau Naga Racun. Naga Racun Senior, bagaimana lukamu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini hampir sembuh, tapi akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 hari untuk pulih sepenuhnya, tapi kita tidak punya banyak waktu sekarang. Ayo, pergi dan temukan tanah tertutup. Saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Ya. Apakah kamu sudah menemukan tempat penyegelannya? Pemilik Pulau Naga Racun berkata dengan cemas. Haha, senior naga racun, kamu terkenal kejam di Laut Cina Timur, tapi aku tidak menyangka kamu begitu peduli dengan situasi di Laut Cina Timur, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Reputasi buruk Master Pulau Naga Racun di Laut Cina Timur hampir sama baiknya dengan Sekte Hiu Gila. Terutama keterampilan beracun yang tidak dapat diprediksi dari Master Pulau Naga Racun membuat para pejuang Laut Cina Timur ketakutan. Laut Cina Timur adalah rumahku, dan secara alami aku akan melindunginya. Lin Bai, jangan menertawakanku. Jika suatu hari, seseorang ingin menyerang kerajaan Shenwu, aku yakin kamu akan lebih putus asa daripada aku. Pemiliknya kata Pulau Naga Racun. Sebenarnya bukan hanya aku, pendekar darah, Xiang Tian, Jin Qiu, mereka juga sama. Jika bukan karena bencana yang akan datang di Laut Cina Timur, bagaimana kita bisa mengesampingkan dendam masa lalu kita dan berkumpul bersama? Penguasa Pulau Naga Racun menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka berada di Laut Cina Timur. Prestise dan reputasi mereka tidak kalah dengan saya. Ya, bencana memang merupakan kesempatan bagus untuk menyatukan hati orang-orang. Lin Bai mengambil menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi, Naga Racun Senior, aku telah menemukan arah dari tanah yang tersegel. Segera, Lin Bai dan Tuan Pulau Naga Racun mulai melaju kencang di laut. Keduanya menginjak air dan terus terbang ke depan. Lebih dari 1 jam kemudian, Lin Bai melihat bahwa di laut depan, air hampir mengembun menjadi lautan energi spiritual. Energi spiritual yang kaya sangatlah kental. Laut lingkuan. Seru Lin Bai sambil memandangi laut suci di depannya. Ini benar-benar laut lingkuan. Lin Bai, kamu datang ke Laut Cina Timur belum lama ini untuk laut lingkuan. Sekarang kamu telah menemukannya, jika kamu ingin berlatih sihir apapun, sebaiknya kamu melakukannya sesegera mungkin. Jika tidak, ketika celah itu ditutup, laut lingkuan akan hancur. Itu akan hilang, kata Tuan Pulau Naga Racun. Penguasa Pulau Naga Racun berpikir mendalam bahwa Lin Bai datang ke laut lingkuan. Ketika Lin Bai merasakan laut lingkuan sebelumnya, dia awalnya ingin pergi ke laut lingkuan untuk berlatih terlebih dahulu. Penguasa Pulau Naga Racun juga mengusulkan hal yang sama, tetapi Satong Tian menolak. Karena alasan ini, penguasa Pulau Naga Racun hampir memiliki pedang bertarung dengan Satong Tian. Lin Bai sangat berterima kasih atas hal ini. Lagi pula, pada saat ini, hanya sedikit orang yang bisa memperkirakan perasaan teman di sekitar mereka. Pergilah, kata Tuan Pulau Naga Racun.
Naga racun senior, tunggu aku sebentar, aku akan berlatih secepatnya, kata Lin Bai penuh terima kasih. Yah, kebetulan aku memanfaatkan energi spiritual yang melimpah di sini untuk menyembuhkan lukaku, kata penguasa Pulau Naga Beracun. Oke, mereka berdua melakukan hal mereka sendiri. Lin Bai melangkah ke laut lingkuan dalam satu langkah dan tenggelam ke dalam air. Ditangguhkan bersila di dalam air. Waktu hampir habis, mari kita mulai, padatkan pusaran air roh. Ini adalah tujuan mendasar Lin Bai datang ke Laut Cina Timur, dan Lin Bai tidak pernah melupakannya. Sekarang saya telah menemukan lingkuan Hai. Lin Bai tidak sabar untuk mulai menjalankan teknik 5 elemen hebat. Menurut kekuatan teknik tersebut, pusaran biru tua secara bertahap muncul di dantian dan jatuh secara tiba-tiba. Telan jiwa pedang, hisap untukku. Pusaran roh air telah terkondensasi menjadi prototipenya, dan sekarang kita perlu mengandalkan benda spiritual besar yang dikaitkan dengan air untuk menstabilkan pusaran roh. Jiwa pedang yang menelan bergerak tanpa suara, menyerap energi spiritual dari mata air spiritual ke dalam tubuh. Bab 340 Kondensasi Pusaran Air Roh. Teknik 5 elemen hebat digunakan, dan roh air berputar ke dalam dantian. Jiwa pedang yang memakan menyerap energi spiritual yang dikaitkan dengan air di mata air spiritual dan mulai menstabilkan pusaran air berjiwa air. Ini adalah ketiga kalinya Lin Bai memadatkan pusaran roh, dia menjadi semakin terampil dan tidak lagi malu-malu, jadi dia menggunakan sedikit waktu dan menstabilkan pusaran roh air dalam waktu setengah jam. Pusaran air roh air telah selesai. Sekarang energi sebenarnya di tubuhku telah mencapai 4 kali lipat dari tingkat yang sama. Seru Lin Bai. Meskipun pusaran roh air telah mengembun, Lin Bai tidak berhenti menelan jiwa pedang, sebaliknya, dia terus menyerap energi spiritual dari mata air spiritual dan menyuntikkannya ke dalam dantian, energi yang menyebalkan itu terisi penuh dan mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, Lin Bai menangkap kekuatan lingkuan Hai, menyembuhkan lukanya seperti sebelumnya, dan kembali ke tahap puncaknya. Di tubuh Lin Bai, ada 3 pusaran air spiritual. Lin Bai merasakan vitalitas yang kuat. Kekuatan yang diberikan pusaran roh emas, pusaran roh air, dan pusaran roh api di tubuhnya membuat Lin Bai terasa tak ada habisnya, seolah mampu mengoyak langit. Pusaran air roh air telah selesai, dan sekarang hanya tersisa makhluk spiritual yang dikaitkan dengan bumi dan makhluk spiritual yang dikaitkan dengan kayu. Setelah 5 pusaran air spiritual dikembangkan, saya akan dapat menyombongkan diri bahwa saya dapat membunuh seseorang di dalam alam Tianwu tingkat 9 untuk membunuh seseorang di alam ramuan manusia. Tuan, maka Lin Zier tidak lagi menjadi lawan saya, kata Lin Bai dengan sangat terkejut. Setelah beberapa saat, Lin Bai berdiri, melirik ke arah Master Pulau Naga Racun, dan menemukan bahwa dia meminjam kekuatan lingkuan Hai untuk menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, mengikuti tatapan Lin Bai, Master Pulau Naga Racun juga membuka matanya. Lin Bai, apakah kamu sudah selesai berlatih? Bagaimana? Apakah ada kemajuan dalam teknik ini? Tanya Master Pulau Naga Racun sambil tersenyum. Ketika Lin Bai berlatih sebelumnya, pemimpin Pulau Naga Racun merasakan energi spiritual di seluruh mata air spiritual melonjak ke dalam tubuh Lin Bai. Adegan ini membuat Master Pulau Naga Racun semakin ngeri. Jika orang lain menelan begitu banyak energi spiritual dalam satu tarikan napas, mereka mungkin akan meledak hingga mati. Tapi Lin Bai, seolah tidak ada yang salah, memurnikan semua energi spiritual. Hampir sampai. Ini pencapaian kecil, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, jangan buang waktu dan cepat temukan pendekar pedang darah dan yang lainnya, kata Master Pulau Naga Racun kepada Lin Bai dengan tidak sabar. Kini, menutup kesenjangan tersebut adalah sebuah masalah besar. Sebelum aku pergi untuk memancing binatang raksasa itu, Hua Wanxing memberiku peta. Jika peta yang diberikan Hua Wanxing padaku benar, mereka seharusnya sudah mencapai tempat yang disegel sekarang. Dan ini tempat penyegelan seharusnya berada di bawah laut lingkuan ini. Di bawah air, di jurang laut yang tak terbatas. Kata Lin Bai dalam-dalam. Kalau begitu, jangan buang waktu. Ayo selami dan temukan mereka secepat mungkin. Setelah mendengar ini, pemilik Pulau Naga Racun tidak sabar untuk mengatakannya. Oke, jawab Lin Bai. Ketika keduanya mendengar suara tersebut, mereka berpindah ke dalam air satu demi satu dan menuju ke dasar laut. Sekarang Lin Bai memasuki air, dia merasakan rasa takut yang mendalam, dan dia tidak bisa tidak memikirkan binatang besar itu di benaknya. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai masuk ke dalam air, dan kesan yang ditinggalkan Lin Bai sangat buruk. Diperkirakan Lin Bai akan memiliki bayangan tebal saat melihat laut di kemudian hari. Keduanya sangat cepat dan langsung menuju ke jurang dasar laut. Setengah jam kemudian, baik Lin Bai maupun pemilik Pulau Naga Racun tidak tahu berapa meter mereka telah menyelam di bawah air, memasuki dunia bawah laut yang gelap dan tanpa cahaya. Aduh,
Mengaum. Di dunia bawah laut, auman monster yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Kedengarannya sangat pemalu. Mereka ada di sana. Lin Bai datang ke dasar laut dan segera melihat beberapa prajurit duduk bersila di dalam bola cahaya. Pada saat ini, mereka meminum ramuan dan terus-menerus memperbaiki luka di tubuh mereka. Master Pulau Naga beracun dan Lin Bai dengan cepat mendekat. Baru kemudian kami menyadari bahwa pada saat ini, pendekar pedang darah, Xiang Tian, Jin Qiyu, Hua Wanxing, Qiyu Biao, dan Sun Jiacheng semuanya mengalami luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Mereka jelas pernah mengalami pertempuran sebelumnya. Di sisi lain, tubuh Sa Tongtian tidak mengalami kerusakan sama sekali. Jelas sekali, Sa Tongtian memiliki jimat giok Zenhai di tubuhnya, dan semua prajurit yang hadir ada di sini untuk melindunginya, jadi tentu saja mereka tidak bisa membiarkan dia menderita kerugian apapun. Pendekar pedang darah, Xiang Tian, Jin Qiyu. Master Pulau Naga Racun mendekat dan berteriak kaget. Pendekar darah membuka matanya, dengan sedikit kejutan di matanya, Tuan Pulau Naga Racun, Lin Bai, senang melihat kamu baik-baik saja. Sebelumnya, Tuan, Pulau Naga Racun tetap tinggal untuk menahan kelompok monster ikan pemakan jiwa, membuat semua orang khawatir. Karena di antara orang-orang ini, termasuk Blood Swordsman sendiri, mereka percaya bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dari kelompok monster ikan pemakan jiwa. Kemudian, Lin Bai tinggal untuk memancing binatang raksasa itu. Sekali lagi, pendekar darah, Xiang Tian, dan Jin Qiyu khawatir. Karena tidak satu pun dari mereka mengira Lin Bai bisa memancing binatang raksasa itu dan hidup kembali. Kami baik-baik saja, jawab Lin Bai. Ada apa denganmu? Sepertinya kamu mengalami pertarungan sengit. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pendekar pedang darah berkata, saya baru saja bertemu dengan beberapa binatang iblis di alam Tianwu tingkat ke-7, dan kami melakukan pertempuran besar. Untungnya, saya hampir membunuh mereka semua. Tidak ada ruang untuk kegagalan, jadi kami berencana untuk kembali ke tahap puncak dan kemudian kembali ke masa lalu. Kebetulan kamu kembali hidup, dan tim kami lengkap lagi. Pendekar darah tersenyum. Master Pulau Naga Racun dan Lin Bai keduanya mengangguk dalam-dalam. Sa Tongtian memandang Lin Bai dengan tatapan aneh padanya dan bertanya, Lin Bai, apakah kamu memancing binatang raksasa itu pergi? Bunuh, kata Lin Bai dengan tenang. Ding! Mendengar jawaban Lin Bai, pendekar darah, Jin Qiyu, Xiang Tian, dan Hua Wanxing semuanya memandang Lin Bai dengan ngeri. Tapi Sa Tongtian tertawa terbahak-bahak, hahaha, kamu tidak perlu membuat draft ketika kamu sedang menyombongkan diri. Binatang raksasa itu adalah dewa kematian di laut. Merupakan berkah besar bagimu untuk melarikan diri hidup-hidup, dan kamu sebenarnya adalah membual tentang membunuh binatang raksasa itu. Cih, Sa Tongtian tampak tidak percaya. Hua Wanxing yang awalnya ngeri, sekarang memikirkannya, ya, binatang raksasa itu adalah dewa kematian di laut, bagaimana bisa dibunuh oleh Lin Bai? Hua Wanxing sekarang juga merasa bahwa Lin Bai sedang membual. Sun Jiacheng dan Qiyu Biao juga merasa Lin Bai sedang membual. Percaya atau tidak, itu terserah kamu, kata Lin Bai acuh tak acuh. Hanya pendekar pedang darah, Jin Qiyu dan Xiang Tian, yang memandang ke arah Tuan Pulau Naga Racun setelah beberapa saat terkejut. Mata mereka sepertinya bertanya kepada Tuan Pulau Naga Racun, apakah yang dikatakan Lin Bai benar? Pemilik Pulau Naga Racun gemetar saat memikirkan adegan di mana Lin Bai membunuh binatang raksasa itu tadi, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kemudian melihat mata pendekar darah dan yang lainnya, Master Pulau Naga Racun mengangguk sedikit, seolah berkata, Lin Bai memang membunuh binatang raksasa itu. Mendesis. Melihat konfirmasi dari Master Pulau Naga Racun, pendekar darah, Jin Qiyu, dan Xiang Tian memandang Lin Bai dengan mata terbelalak. Kengerian di matanya tidak bisa diredakan untuk waktu yang lama.